Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast STE Surakarta bersama saya Korif Arum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai peranan pola pikir kreatif. Langsung aja ya untuk capaian pembelajaran di minggu yang ke-11 ini, yaitu mahasiswa diharapkan agar mampu untuk menjelaskan mengenai yang pertama sumber daya manusia kreatif, pola pikir kreatif masa depan, kemudian daya kreativitas dan hasil berpikir kreatif, serta investasi modal insani dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, kita bahas dulu terkait dengan sumber daya manusia kreatif. Jadi, orang kreatif ini merupakan modal dasar pengembangan ekonomi kreatif ya. Menurut Richard Florida, orang kreatif ini memiliki strata yang disebut dengan strata kreatif atau kreatif kelas yang dapat menciptakan bentuk baru dan memiliki arti. Nah, ini juga strata kreatif ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya kalau ada yang masih ingat. Jadi ada dua strata kreatif yang dibagi oleh Richard Florida. Yang pertama itu inti super kreatif atau super kreatif core. Ini adalah terdiri dari ilmuwan dan insinyur profesor di universitas, pujangga dan pengarang cerita, seniman, kemudian entertainers, aktor, desainer, dan pekerja kreatif lainnya yang secara intensif terlibat. Nah, kemudian yang kedua ada pekerja profesional kreatif atau kreatif profesional. Jadi orang kreatif di strata ini pada umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik knowledge intensive seperti industri berbasis teknologi tinggi, berbasis jasa layanan keuangan dan hukum, praktisi kesehatan dan teknikal serta manajemen bisnis. Itu ya untuk strata kreatif menurut Richard Florida. Nah, jadi orang kreatif ini merupakan modal pembangunan yang terbarukan ya. Jadi ketersediaan dalam jumlah dan kualitas yang baik itu akan memungkinkan pengembangan ekonomi kreatif yang pesat. Nah, untuk itu diperlukan pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh dan terintegrasi sehingga peningkatan jumlah dan kualitas orang kreatif ini dapat tercapai. Selanjutnya kita bahas mengenai pola pikir kreatif masa depan. Jadi pentingnya pola pikir kreatif masa depan dikemukakan oleh Daniel H. Pink ya 2005. Pink ini menjelaskan bahwa secara umum telah terjadi pergeseran kebutuhan dalam masyarakat. Pada abad ke-18 hingga abad ke-20 individu dihadapkan pada keterbatasan sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja dengan pekerjaan yang bersifat sekuensial, literal, kemudian fungsional, tekstual, dan analitik. Namun pada saat ini dan di masa yang akan datang itu kemampuan yang berkaitan dengan estetika, kontekstual, sintesis, dan visualisasi diyakini sebagai kemampuan yang penting dalam menggerakkan perekonomian maupun penciptaan kualitas hidup bagi masyarakat. Nah, secara garis besar, kemampuan yang dibutuhkan dalam era konseptual ini adalah yang pertama high concept ya. High concept ini kemampuan untuk menciptakan keindahan emosional dan artistik, kemampuan mengenali pola-pola perubahan dan peluang-peluang, kemampuan menghasilkan produk yang mampu menceritakan sesuatu, dan kemampuan untuk mengkombinasikan ide-ide menjadi penemuan-penemuan baru dan orisinil. Yang kedua ada high touch ya. Jadi kemampuan ini itu kemampuan untuk berempati, memahami cara berinteraksi dalam suatu komunitas, mampu menemukan kebahagiaan dari diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain, dan juga kemampuan untuk terus berusaha dalam mengejar tujuan dan makna hidup. Itu ya. Jadi secara garis besar kemampuan yang dibutuhkan dalam era konseptual itu ada dua, ada high concept dan juga high touch gitu ya. Nah, menurut Daniel H. Pink dalam bukunya yaitu The Whole New Mind, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pola pikir kreatif yang disebut juga dengan whole brain innovation, yaitu not just function but also design, not just argument but also story, not just focus but also symphony, not also logic but also empathy, not just seriousness but also play, not just accumulation but also meaning. Jadi tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu dari segi fungsi, tetapi juga berpikir bagaimana membuat desain yang menarik.
Nah, kemudian tidak hanya berpikir tentang bagaimana berargumentasi, tetapi juga berpikir tentang ceritanya. Kemudian tidak hanya berpikir tentang fokus, tetapi juga berpikir tentang simfoni. Nah, kemudian tidak hanya berpikir tentang logik, tetapi juga empati. Tidak hanya berpikir serius, tidak hanya serius ya, tetapi juga bermain gitu. Kemudian tidak hanya memikirkan tentang makna atau arti, tapi juga dari arti penting dari sesuatu yang diciptakan. Seperti itu. Itu beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam pola pikir kreatif. Nah, selanjutnya pentingnya pola pikir kreatif di masa depan dikemukakan pula oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa di masa mendatang ada 5 pola pikir yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah pola pikir disipliner atau the disciplinary mind. Jadi pola pikir yang bisa didapat dari latihan atau sekolah. Pola pikir disipliner hanya berfokus pada apa yang sudah dilatih. Ya, kemudian ada pola pikir menyintesis. Jadi pola pikir ini yang mampu untuk memilah informasi yang penting dan bukan berasal dari pengetahuan yang diperolehnya dan dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain. Kemudian pola pikir kreasi. Jadi pola pikir kreasi ini tidak hanya mampu menyaring informasi dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga mampu menggunakan informasi untuk menciptakan sesuatu. Nah, kemudian ada pola pikir penghargaan. Nah, kemampuan untuk menghargai, bersimpati dan memahami perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir ada pola pikir etis. Jadi pola pikir etis ini kemampuan untuk menggabungkan peran dengan baik sebagai individu, sebagai pekerja dan sebagai warga negara yang baik dan selalu berusaha menjalankan perannya dengan benar untuk mendatangkan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Itu terkait dengan pola pikir kreatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daya kreativitas dan hasil berpikir kreatif. Nah, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan daya kreativitas. Jadi, ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki daya kreativitas. Yang pertama itu adalah kuatnya motivasi untuk berprestasi, kemudian penuh dengan komitmen, kemudian memiliki inisiatif dan optimisme yang unggul, kemudian berpikir divergen, yaitu selalu melihat sesuatu di balik yang tampak, tidak mudah hanyut atau terpengaruh oleh keadaan, dan mampu berpikir abstrak, dan juga selalu membiasakan diri untuk mencari alternatif. Nah, itu terkait dengan daya kreatif. Jadi ada beberapa ciri orang yang memiliki daya kreativitas itu tadi ya. Kemudian selanjutnya hasil berpikir kreatif. Jadi hasil berpikir kreatif adalah berupa sesuatu yang bersifat imajinasi, abstrak dan obsesi seperti gagasan-gagasan, hayalan-hayalan, kemudian ide-ide. Nah, proses berpikir kreatif ini adalah kreativitas ya. Kreativitas ini adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya itu baru, berguna dan juga dapat dimengerti. Itu untuk hasil berpikir kreatif. Nah, kemudian kita bahas juga mengenai investasi modal insani dalam ekonomi kreatif ya. Jadi investasi sumber daya manusia dalam itu bisa ditingkatkan dengan pendidikan, kemudian pelatihan, magang dan juga pengalaman. Dari investasi sumber daya manusia ini juga akan menghasilkan modal insani yang berupa modal sosial, modal intelektual, modal mental dan spiritual, modal emosional dan modal motivasi, sehingga akan menghasilkan kreativitas dan juga inovasi. Dari kreativitas dan inovasi ini akan menghasilkan produktivitas atau akan lebih produktif untuk menghasilkan nilai tambah seperti itu ya. Jadi investasi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan praktik-praktik kerja itu akan membentuk modal insani yang berupa ilmu pengetahuan, kecakapan, kepribadian, serta pola pikir kreatif dan perilaku inovatif. Nah, modal insani akan membentuk kepribadian yang kreatif dan juga inovatif. Modal insani yang semakin tinggi itu akan
kinerja sumber daya manusia juga akan semakin tinggi dan daya saing sumber daya manusianya juga akan semakin tinggi. Itu ya. Itu untuk materi kita di minggu yang ke-11 ini terkait dengan pola pikir kreatif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di Google Classroom atau di Zoom gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.